Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas kurikulum dasar di hari kedua. Nah, mengenai metode individual system, yang pertama, apa pengertian individual system? Jadi, individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar atau sumber informasi. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Nah, yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nah, jadi tujuannya yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Nah, yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa perannya guru dan murid. Nah, untuk peran murid sendiri adalah pembelajar, karena fitrahnya seorang anak itu adalah pembelajar yang rasa ingin tahunya tinggi. Sedangkan untuk peran guru sendiri yaitu memenuhi hak anak dalam belajar dengan cara memberikan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang seutuhnya. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Nah, untuk individual system sendiri yaitu perbandingannya sedikit, materinya berbeda-beda, kurikulumnya menyesuaikan dan anak yang sebagai subjek. Sedangkan untuk classical system sendiri yaitu perbandingannya yang banyak, materinya seragam, dan guru yang kurikulumnya sudah ditentukan, dan guru yang sebagai subjek atau sumber belajar. Jadi berbeda dengan individual system tadi ya, yang anak sebagai subjeknya bukan guru. Sedangkan kalau klasikal sendiri yaitu guru yang sebagai subjek. Nah, 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, caranya yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak, harus memahami metode dan kurikulum Bimba, dan melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jadi, dampak yang akan terjadi yaitu motivator akan mudah mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak, sehingga motivator dapat memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, untuk yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jadi dampaknya yaitu motivator akan susah untuk mengenai karakter anak, karena yang sudah dijelaskan di atas bahwa classical system itu perbandingannya banyak. Nah, mengenai metode variation skill, apa pengertian variation skill? Jadi, pengertiannya yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena kalau tidak divariasikan, rentangnya konsentrasi pendek pada anak. Anak-anak akan mudah teralihkan dan anak-anak akan cepat merasa bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jadi tujuannya itu agar anak tidak mudah bosan dan anak-anak akan tetap semangat. Anak-anak juga akan merasa antusias dan anak-anak akan lebih tertarik dengan kegiatannya. Yang keempat, sebutkan ketiga aspek belajar. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nah, yang kelima, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif, yaitu seperti membaca atau matematika berhitung. Nah, yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Nah, kegiatannya itu berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu seperti mewarnai dan menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara memvariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti berdialog, lalu berhitung, bernyanyi, membaca, dan menulis.
mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan, yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Jadi maksudnya itu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. 2. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jadi yang dimaksud itu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan, yaitu ketika seseorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora dan atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut, sehingga anak akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.